izin duduk ya. Iya, silakan. Maaf ya berantakan Mbak. Iya Bu. Udah nyaman udah ya? Sudah Bu. Oke, ada apa ini? Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Lauren yang tadi menghubungi Ibu buat janji. Oh iya, Mbak Lauren ya, Iya. dari PS1 ya rasanya. PS1. Ibu lupa makannya, Ibu nggak jemput di kelas tadi. Nggak apa-apa Bu. Ini habis pelajaran apa Mbak? Tadi habis olahraga Bu, terus ganti terus langsung ke sini. Oke, ada apa nih keperluannya mau nungguin Ibu? Jadi Bu, saya mau cerita Bu tentang perasaan saya. Oke, boleh. Tapi sebelum itu, ini kan nanti Ibu jam 11-an, itu kan ada rapat. Jadi mungkin kita agak persingkat waktunya ya. Kita punya waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk konseling bersama Mbak Lauren ya. Tapi kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Tapi Mbak Lauren nggak perlu buru-buru juga untuk cerita. Jadi kita santai. Nanti Mbak Lauren bisa cerita sama Ibu dan kita mungkin bisa mengatasi masalah Mbak Lauren bersama-sama gitu. Nah sebelum itu kita ini kan nanti mau ada konseling individual ya. Sebenarnya Mbak Lauren udah tahu belum atau udah pernah melakukan konseling individual? Belum Bu. Oke, jadi nanti konseling individual di sini Mbak Lauren bisa bercerita ke Ibu tentang mungkin perasaan Mbak Lauren atau masalah yang sedang dihadapi Mbak Lauren. Kemudian juga kita bisa mengatasinya bersama-sama gitu. Nah, di dalam konseling ini juga ada beberapa asas Mbak, seperti asas kerahasiaan dan juga keterbukaan yang nanti harapannya dengan adanya asas kerahasiaan ini cerita Mbak Lauren nggak akan Ibu bocorkan kemana-mana. Jadi Mbak Lauren nggak perlu khawatir yang aku ragu nih mau cerita ke BK karena takutnya dibocorin, enggak ya, enggak seperti itu, karena itu kan guru BK kan punya kode etiknya ya. Jadi Mbak Lauren sebisa mungkin nyaman aja dan juga terbuka tadi. Jadi Ibu harap nggak ada yang ditutup-tutupin juga dari Mbak Lauren, karena takutnya nanti kalau Mbak Lauren bercerita nggak secara lengkap kan takutnya malah masalahnya nggak akan ketemu ya gitu. Paham? Baik Bu, saya paham. Ini sudah nyaman belum mau cerita? Sudah. Gak apa kalau take your time aja, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Pokoknya senyaman mungkin. Jadi Bu, perasaan saya akhir-akhir ini tuh saya merasa cemas Bu. Saya merasa takut sehingga mengganggu aktivitas saya Bu. Udah berapa hari Mbak kira-kira? 2 mingguan ini Bu. 2 mingguan, oke. Kalau boleh tahu alasan cemasnya karena apa? Seminggu lagi kan ujian Oh, ya ya. Bu. Jadi saya mencemaskan seperti itu. Saya takut kalau nanti saya nggak bisa mengerjakan ujian. Oke, Bu paham perasaan Mbak Lauren. Jadi mungkin kita nanti bisa fokus untuk membantu Mbak Lauren ya untuk mengerjakan kecemasan Mbak Lauren tadi. Nah, sebelum itu mungkin Mbak Lauren bisa cerita lebih detail seperti apa sih kecemasan yang dialami Mbak Lauren gitu. Bentuknya seperti apa? Saya selalu overthinking Bu. Saya selalu memikirkan hal-hal yang justru itu hal yang negatif. Secara berlebihan ya? Iya, yang secara berlebihan. Itu biasanya karena tadi ya alasan karena seminggu lagi mau ujian tadi. Iya, seminggu lagi saya ujian. Terus saya mikir jika nanti saya tidak bisa mengerjakan dengan baik, nilai saya jelek, sehingga berdampak pada orang tua saya yang kecewa dengan saya. Oke, Bu paham perasaan Mbak Lauren. Pasti kan untuk merasa cemas dan takut itu tuh hal yang sangat wajar ya Mbak Lauren. Apalagi kita juga manusia biasa yang tentunya bisa melukai perasaan kita juga ketika kita melakukan berhadapan dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita ya mungkin. Nah, dengan kecemasan dan juga ketakutan Mbak Lauren tadi kan menimbulkan hal yang negatif juga ya Mbak Lauren. Merasa terganggu kan aktivitasnya ya. Kecemasan juga membuat Mbak Lauren susah konsentrasi ya di itu. Mungkin bisa berbanyak pada coba kan nih akan susah. Oke, Mbak Lauren mungkin bisa mulai bercerita tentang perasaan Mbak Lauren, apa yang lagi Mbak Lauren hadapi.
Akhir-akhir ini Bu, saya merasa saya itu cemas yang berlebihan Bu, yang mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Terkhusus ketika saya di sekolah, konsentrasi saya saat belajar itu juga terganggu. Kalau Ibu boleh tahu alasan khusus Mbak Lauren merasa cemas itu apa ya? Seminggu lagi kan ujian ya Bu. Saya mencemaskan itu Bu. Jadi mungkin kita hari ini mungkin fokus untuk itu ya, membantu Mbak Lauren untuk memahami kecemasan Mbak Lauren dan juga mencari cara untuk mengatasinya. Tapi sebelum itu sebenarnya perasaan cemas itu bukan hal yang wajar saja Mbak, karena kan kita juga seorang manusia biasa saja ya. Jadi kita tentu saja mempunyai perasaan cemas dan juga takut untuk menghadapi sesuatu. Jadi mungkin kita di sini mau perbaiki itu biar tidak berlebihan saja ya, karena kan seperti yang Mbak Lauren bilang tadi itu kan mengganggu aktivitas Mbak Lauren ya, yang tentunya juga akan mengganggu beberapa aspek lainnya gitu loh, seperti ya misalnya sekolah atau bahkan di rumah juga mungkin Mbak Lauren akan tetap merasa cemas gitu loh, merasa deg-degan. Jadi mungkin kita bisa mengelolanya aja ya biar lebih baik lagi gitu. Ini Mbak Lauren setuju nggak kira-kira? Saya sangat setuju Bu. Karena juga saya udah merasa saya udah ada di tahap cemas yang berlebihan. Nah, jadi mungkin Mbak Lauren bisa ceritakan lebih detail nggak ke Ibu tentang penyebab dan juga apa sih yang Mbak Lauren rasakan? Seminggu lagi kan ujian ya Bu. Nah saya itu takut jika nanti nilai saya itu jelek Bu. Walaupun saya udah belajar, udah mencoba untuk lebih baik lagi, cuman takut kalau di hari H itu ngeblank dan membuat nilai saya jadi buruk, sehingga dengan nilai saya yang jelek itu membuat orang tua saya merasa kecewa Bu. Oke, Ibu paham kekhawatiran Mbak Lauren tadi. Alasan utama Mbak Lauren merasa cemas tadi karena takut orang tua Mbak Lauren merasa kecewa ya? Iya, mungkin Mbak Lauren akan melakukan kegagalan itu tadi. Iya, itu saya merasa saya tidak cukup pintar untuk hal tersebut. Oke, mungkin sekarang kita coba lihat pikiran-pikiran yang negatif yang muncul ya saat Mbak Lauren itu merasa cemas. Jadi mungkin bisa ceritakan ke Ibu tentang salah satu pikiran yang sering muncul. Saya memikirkan saya itu kalau gagal, bahkan saya juga memikirkan kalau saya nanti gagal, nanti sama saja saya tidak berguna Bu buat orang tua saya. Oke, mungkin coba kita telaah lebih lanjut ya tentang perasaan Mbak Lauren tadi. Kan Mbak Lauren merasa jika Mbak Lauren gagal, Mbak Lauren merasa tidak berguna ya? Iya. Coba mungkin kita pikirkan lebih lanjut lagi, kayak apakah ada bukti yang kuat gitu loh bahwa ketika Mbak Lauren gagal, Mbak Lauren akan tidak berguna? Sebenarnya juga tidak sih Bu. Iya kan? Sebenarnya juga tidak sih Bu, cuman saya merasa seperti itu Bu. Oke, jadi Mbak Lauren masih merasa bahwa kecemasan tadi akan menimbulkan kegagalan, dan kegagalan tadi akan membuat Mbak Lauren merasa menjadi seseorang yang tidak berguna ya? Iya Bu. Oke, jadi mungkin kita coba ganti pikiran tadi ya dengan hal yang lebih realistis dan juga positif lagi. Gimana kalau Mbak Lauren tuh tanam di dalam pikiran Mbak Lauren kalau ujian itu memang penting, tapi suatu kegagalan itu tidak akan menentukan seluruh masa depanku gitu. Gimana? Coba. Oh ya, itu masuk akal sih ya Bu, cuman kadang saya masih merasa sulit aja Bu buat merubah tadi ya pikiran. Itu hal yang sangat wajar sih Mbak, tapi kalau kita berlatih dan juga membiasakan diri, mungkin itu tidak akan muncul lagi gitu. Iya Bu, saya akan mencobanya. Oke, sebelum itu Mbak Lauren ada nggak sih hal yang Mbak Lauren sukai, kegiatan yang Mbak Lauren sukai gitu? Saya suka mendengarkan musik Bu, sama menulis jurnal. Mbak Lauren suka journaling? Iya, jurnal.
diary gitu Mbak Laren suka baca? Suka Iya Bu, saya suka menulisnya. Jadi menuangkan perasaan Isi Mbak hati, Laren. iya. Nah, itu bisa jadi contoh solusi yang baik loh Mbak. Jadi Mbak Laren bisa mendistraksi pikiran Mbak Laren tadi dengan hal yang lebih positif. Jadi ketika Mbak Laren merasa apa ya udah unek-uneknya udah banyak yang bisa ditulis, itu kan juga refreshing ya Mbak ya, Iya. menulis itu. Nah, itu juga mungkin bisa dilakukan sembari Mbak Laren mendengarkan musik yang disukai. Genrenya apa kira-kira Mbak Laren sukanya? Saya suka pop Bu. Oh, suka pop. Iya. Nah, mungkin bisa dengan sambil dengerin musik dan juga menulis. Itu kan jadi lebih apa ya? Hal yang lebih positif gitu loh. Daripada Mbak Laren terus merasa cemas, terus merasa takut. Takutnya kan nanti Mbak Laren juga akan sangat mengganggu kehidupan Mbak Laren Iya. gitu loh. Apalagi Mbak Laren masih sekolah, sudah seharusnya Mbak Laren berkonsentrasi penuh terhadap sekolah gitu loh. Nah, kalau masalah ini masih terus muncul kan kecemasan tadi kan akan menjadi hal yang buruk gitu. Kita juga bisa cari cara lain ya untuk mengatasi kecemasan ini dengan tindakan. Nah, Ibu mau tanya, kalau di luar jadwal ujian ya, biasanya Mbak Laren tuh belajar berapa jam sehari jadwalnya? Kalau nggak ujian tuh justru saya nggak belajar Bu. Cuman kalau ngerjain PR itu paling maksimal tuh 30 menit Bu. Itu kalau di luar ujian ya? Di luar ujian. Nah, kalau biasanya kalau mau ujian gitu berapa menit kira-kira? Kalau ujian mau UTS atau UAS itu biasanya maksimal 1 jam aja Bu. Oke, nah mungkin kita bisa melakukan solusi dengan cara tindakan ya Mbak Laren ya. Nah, karena kan ujian tuh logikanya kalau ujian kan berarti belajarnya harus lebih keras ya. Nah, mungkin kita bisa bikin jadwal baru untuk Mbak Laren, kayak mungkin sehari selama 2 jam, 1 sampai 2 jam gitu. Kira-kira Mbak Laren menyanggupinya berapa jam? 2 mungkin saya sanggup. 2 boleh ya. Nah, 2 nanti jadi Mbak Laren setiap harinya akan belajar selama 2 jam untuk persiapan ujian gitu. Jadi Mbak Laren juga akan merasa percaya diri gitu loh, lebih percaya diri dan juga termotivasi. Kalau Mbak Laren misal mau ujian nggak belajar kan pasti cemasnya malah lebih kerasa ya, malah lebih keras, takutnya malah lebih kerasa lagi. Nah, dengan belajar ini mungkin Mbak Laren juga bisa merasa lebih tenang juga, merasa lebih tenang, percaya diri gitu loh. Jadi kalau pas mau ngerjain tuh ya aku bisa ngerjain kok karena aku udah belajar gitu loh. Ada pikiran positif di situ gitu loh. Nah, itu kan juga sebuah tindakan yang baik ya Mbak. Sebuah tindakan baik yang mungkin bisa merubah Mbak Laren juga akan menjadi lebih tenang lah ya istilahnya dalam menghadapi ujian seperti itu. Baik Bu, mungkin itu bisa menjadi suatu solusi dan bisa saya coba. Oke, nah itu dengan belajar teratur kan Mbak Laren bisa membangun tadi ya rasa percaya diri tadi ya. Nah, jika Mbak Laren masih tetap merasakan cemas, apalagi saat ujiannya berlangsung, mungkin Mbak Laren bisa melakukan teknik pernapasan gitu. Gimana ya Bu? Oke, Ibu ajarin ya. Jadi nanti misal aja nih Mbak Laren udah belajar tapi tiba-tiba jreng pas hari H ngeblank. Nah, mungkin bisa memulai teknik pernapasan seperti tarik nafas dalam-dalam, coba hembuskan lewat mulut, lagi tariknya dari hidung, lewat mulut. Rasa nggak perbedaannya? Kerasa Bu, lebih rileks. Lebih rileks ya, lebih nyaman ya. Nah, jadi semisal sewaktu-waktu Mbak Laren tiba-tiba di saat ujian nih merasa ngeblank dan juga deg-degan berlebihan, cemas berlebihan, Mbak Laren bisa melakukan tadi teknik nafas dulu, yang dalam baru dikeluarin, agar lebih rileks dan juga santai gitu loh. Dalam menghadapi ujian juga fine-fine aja, walaupun ya tetap rada-rada cemas sedikit karena kan itu wajar ya, dan semua orang juga akan merasakan hal yang sama. Ibu dulu juga jadi siswa pasti sering ngerasa gitu juga Kak, tapi ya tadi dengan cara nafas dalam-dalam tadi itu bisa mengusir kekhawatiran yang Oke, jadi kita udah menemukan solusinya ya Mbak ya, dari masalah Mbak Laren tadi ya. Iya. Gimana perasaannya sekarang? Saya jauh lebih tenang sama rileks sih Bu, karena saya sudah mengetahui hal apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa cemas yang berlebihan, ataupun saya udah mulai untuk
memikirkan hal-hal yang negatif. Dan saya juga sudah menemukan jam yang terbaik buat saya mulai belajar mempersiapkan ujian. Oke, jadi Mbak Laura nanti Mbak Laura juga melakukannya secara perlahan-lahan aja ya Mbak ya. Iya, Jadi perubahan sekecil apapun itu kan berdampak besar ya Mbak ya. Jadi jangan yang langsung buru-buru, aku nanti harus gini. Jangan, itu malah takutnya malah pikiran Mbak Laura malah semakin banyak gitu loh. Jadi santai saja, perlahan juga gitu. Jadi tetap sambil menikmati jalannya hidup aja, tetap merasa enjoy aja gitu loh. Iya. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa ketemu lagi minggu depan Mbak, setelah ujian aja. Buat apa ya Bu? Ya nanti Ibu mau tindak lanjuti follow up Mbak Lauren sampai mana keberhasilan Mbak Lauren gitu loh. Jadi kan jika Mbak Lauren memang cara-cara tadi belum berhasil kan Ibu bisa bantu lagi gitu. Boleh Bu, saya bisa. Bisa ya? Iya. Ya habis ini mau ngapain Mbak Lauren? Habis ini saya mau ke kelas Bu. Ke kelas ya? Iya. Pelajaran ya? Iya. Ini juga udah mau jam 11 seperti tadi ya yang udah kita janjikan tadi, itu kan ada rapat. Jadi mungkin bisa kita akhiri sampai sini dulu Mbak sesi konseling hari ini. Atau mungkin ada yang mau diceritakan lagi Mbak? Sejauh ini aman sih Bu, saya sudah ya? bercerita. Kita jangan lupa ya kita ketemu minggu depan. Baik. Kita bahas lagi. Ibu harap Mbak Lauren juga mau tadi ya melakukan hal yang sudah kita pikirkan tadi ya, hal yang sudah kita temukan solusinya tadi, biar Mbak Lauren cepat selesai menghadapi masalahnya gitu. Jadi setelah ini Bu, setelah kelas terus pulang, jangan lupa istirahat dulu, Iya. makan dulu baru belajar gitu. Ibu senang juga Mbak Lauren udah mulai kelihatan lebih rileks ya daripada sebelumnya. Tadi kan datang rasa tegang banget, ini udah lebih tenang, jadi berharap Mbak Lauren pas ujian juga kayak gini, tenang aja gitu lah. Semoga ya Bu. Ya. Kalau gitu saya langsung ya Bu. Terima kasih Bu Guru sudah meluangkan waktunya walaupun harus rapat. Iya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Guru karena udah meluangkan waktu buat sesi konseling dengan saya. Saya berharap semoga dengan sesi konseling ini ada perubahan juga buat saya. Ibu senang Mbak Lauren juga mau terbuka ya tadi ya selama sesi konseling, jadi nggak ada yang Mbak Lauren tutup-tutupi juga, masalahnya kan jadi terselesaikan ya dengan baik. Ibu juga senang semoga Mbak Lauren minggu depan udah mulai baikan lagi ya, kita ketemu lagi Mbak Lauren udah mulai membawa perubahan nih di Mbak Lauren gitu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa kembali ke sini lagi. Kapanpun itu kalau Mbak Lauren mau cerita, boleh banget. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Langsung aja Iya, ya ayo Bu. Ibu antar ya. Iya. Ini pintunya agak susah sebentar. Mari Bu. Iya, hati-hati di dalam.